Siapa sih yang nggak pengen kalau anaknya tuh normal-normal aja, sehat-sehat aja? Pasti semua juga mau kayak gitu kan? Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau sharing perjalanan kehamilan aku. Gimana ceritanya aku tahu kalau baby aku spesial. Jadi stay tune terus, kita nanti ngobrol-ngobrol. Jadi waktu itu tuh kan aku kan lah hamilnya waktu lagi covid ya. Jadi dokter obgyn aku tuh bilang karena sekarang kayak angka covidnya lagi tinggi banget. Jadi ibu kontrolnya 2 bulan sekali aja. Jadi memang tuh misalnya bulan 3 kontrol, bulan 4 tuh nggak usah. Karena memang si babynya kan sehat-sehat aja ya. Nah bulan kelima juga gitu tuh aku inget banget dokter bilang, oke ibu, nanti kita ketemu lagi di bulan ke-7. Tapi bulan ke-6 ibu bisa ambil USG 4D. Kan memang waktu itu tuh rencananya, aduh aku pengen juga ya punya foto USG si baby gitu kan. Jadi kayak buat kenang-kenangan. Nah tapi pas nanya ke kasir, harga USG 4D lumayan kan. Waktu itu nggak salah sekitar 1 jutaan ya. Jadi waktu itu tuh aku nggak ambil si USG 4D itu. Nah datanglah tuh kayak USG yang berikutnya yang maksudnya kontrol bulan ke-7 kan. Jadi waktu aku ke dokter, kayak waktu itu tuh rada beda. Pas kayak abis di USG, dokternya tuh kayak diem, terus cuma nanya kayak, ibu bulan lalu udah sempet USG 4D? Aku bilang, belum dok, emang kenapa? Terus kata dokternya, kayaknya saya mau rujuk ibu buat USG 4D. Langsung tahu dong, kayak peringatan gitu kan, kayak kenapa ya harus dirujuk gitu, kan padahal itu optional sebelumnya. Nah kata dokternya, jadi kalau rongga kepala baby itu normalnya misalnya 1 cm, waktu di USG si Elior itu 1,5 cm. Jadi kalau normal 10 mm itu 15 atau 12 aku udah lupa. Nah jadi untuk make sure dia tuh saran untuk USG 4D kan, kalau di USG 4D kan lebih detail gitu, kita bisa ngeliat juga muka si baby, katup jantungnya dan lain-lain. Jadilah langsung dirujuk, besoknya disuruh langsung USG 4D. Nah pas USG 4D, jadi katanya rongga kepalanya Elior itu lebih besar daripada normal. Atau orang-orang tuh banyaknya ngomongnya hidrosefalus. Ada yang tahu hidrosefalus? Iya kayak gitu ya. Nah jadi gimana treatmentnya? Jadi waktu itu dokternya bilang karena kalau di Indonesia tuh nggak bisa diapa-apain. Jadi waktu itu dokter cuma nanya, minta saran ke dokter, aku lupa deh dokter, pokoknya berhubungan dengan otak tapi dokter anak. Jadi kata dokternya mungkin nanti dokter anaknya bingung, biasanya yang kesitu kan pasiennya anak-anak, ini kenapa ibu-ibu gitu. Nah intinya tuh diminta tanya ke dokter spesialis tersebut, aku lupa ya spesialis apa namanya. Nah itu tuh buat tahu apakah babynya harus dikeluarin segera atau nunggu nanti, karena kan perkembangan otak itu kan kayak cepet gitu ya. Nah takutnya cairannya tuh makin banyak jadi menghambat perkembangan kayak otaknya gitu. Nah tapi pas udah nanya, kata dokter spesialisnya tersebut bilangnya, oh nggak usah bu, karena kalau misalnya ini dilahirin lebih awal itu kan biasanya untuk bayi yang normal aja, untuk prematur itu kan banyak resikonya. Apalagi kalau kasusnya Elior ini kan lebih spesial gitu ya. Maksudnya babynya udah spesial, takutnya nanti makin banyak komplikasinya gitu. Oke, jadi tetap stick untuk lahirannya sesuai dengan umurnya. Jadi kayak cukup umur gitu kan. Untuk cari second opinion, akhirnya aku pergi ke rumah sakit Bunda di Menteng. Terus aku nanya kan ke dokternya, dok ini anaknya begini, gimana menurut dokter? Nah tadi akhirnya sama dia di USG lagi, yang ini. Nah terus aku bilang kan, biasanya tuh kan suka ada di tes tuh kayak tokso, rubella. Nah yang aku tuh waktu itu CMV-nya positif atau cytomegalovirusnya. Nah tapi kata dokter vetomaternalnya, dia cuma bilang kalau di Indonesia gitu dan memang di luar negeri pun belum ada treatment khusus buat CMV. Katanya memang itu seperti kayak herpes gitu loh. Jadi kalau kita lagi misalkan imunnya lagi lemah, itu tuh bisa muncul. Jadi memang gak ada treatmentnya, jadi gak bisa diapain. Dan si baby juga gak bisa dicek gitu kan. Oke, jadi intinya jadi gak bisa diapa-apain kan. Ya udah kita tunggu babynya lahir. Nah pas babynya lahir baru ketahuan tuh ternyata gak cuma hidrosefalus doang, tapi ada juga yang namanya spina bifida. Jadi di bagian kayak
tulang belakangnya gitu, dia tuh ada kayak tonjolan gitu. Nanti aku kasih fotonya ya. Nah, itu tuh jadi itu saraf yang kayak keluar dari tubuh gitu. Jadi dia pembentukannya tuh nggak sempurna, jadi dia bisa nonjol kayak gitu. Terus bingung kan, kayak harus gimana. Nah, jadi nanti untuk treatmentnya nanti mungkin aku akan share di video berikutnya. Nah, terus tapi kalau misalnya ditanya nih kayak perasaannya gimana kalau itu pas tahu anaknya spesial gitu ya. Kayak waktu itu jujur kaget lah, gimana sih, maksudnya siapa sih yang nggak pengen kalau anaknya tuh normal-normal aja, sehat-sehat aja, pasti semua juga mau kayak gitu kan. Tapi kalau memang Tuhan ngasih kita anak yang spesial, pasti Tuhan punya alasannya sendiri. Dan somehow ajaibnya memang Tuhan tuh bener-bener ajaib menurut aku. Waktu itu aku sama suami tuh dua-duanya udah kayak ada feeling gitu, kayak kayaknya Tuhan mau, kayaknya maksudnya ini baby yang di dalam perut tuh kayaknya spesial. Cuma saling gak ngomong satu dengan yang lain gitu, karena kan gak ada yang tahu ya. Terus udah gitu kan takutnya jadi kepikiran dan lain-lain. Jadi pas bener-bener jeder dikasih tahu kalau babynya maksudnya spesial tuh kaget, nangis juga, sedih juga, tapi nggak yang sampai kayak hal baru banget gitu. Nah, karena udah ada feelingnya gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya nih ibu-ibu sekalian, kalau misalnya udah tahu hamil, kalian jangan nunda-nunda, cepetan ke rumah sakit ya. Soalnya kita perlu tahu misalnya vitamin apa yang harus diminum. Jangan sampai kekurangan asam folat, karena itu bisa nyebabin spina bifida kayak Elior, atau enggak juga bisa aneurism ya, pokoknya yang bisa anencefali yang misalnya nggak ada tempurung kepalanya itu. Nah, itu tuh bisa karena kekurangan asam folat. Jadi penting banget buat para ibu-ibu untuk kontrol. Tapi juga yang nggak kalah penting adalah kita harus selalu bersyukur. Jadi waktu itu aku belajar banget bersyukur, walaupun babynya spesial. Aku ngerasa ini pasti ada, maksudnya ini tuh rencana Tuhan gitu. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat aku. Kalau memang Tuhan udah nitipin anak yang spesial buat aku sama suami, aku percaya maksudnya Tuhan tuh tahu kalau kita sanggup ngelewatin semuanya gitu ya. Dan ajaibnya memang Elior tuh pas sampai kemarin dia umur 1 tahun, dia tuh kayak bayi normal aja, kayak anak normal. Nanti aku kasih lihat fotonya ya. Nggak kelihatan kayak sakitnya kalau kita nggak kasih tahu ke orang lain kalau Elior itu kayak anak, maksudnya anak yang spesial gitu. Nggak akan ada yang tahu karena dia kayak anak biasa aja gitu. Oke, sampai di sini dulu video YouTube aku kali ini. Nanti kita bahas pindah bifida di video berikutnya.